Halo semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa pembalasan sang anjing pemburu. Kita masuk di part 63. Di awal video ini, di saat Bichir masih terus memeluknya, Sere yang telah mengambil alih tubuh Camu sepenuhnya pun tersenyum menuturkan, "Senang bertemu denganmu. Jadi, kamu yang namanya Bichir ya? Aku banyak mendengar tentangmu dari kenalan kita." Mendengar perkataannya, Bichir yang menyadari jika Sere telah mengambil alih tubuh Camus pun bertanya, apa yang terjadi pada Camus Morgyu? Sere pun meliriknya berkata, "Ada apa? Apa kamu khawatir?" Sepertinya dia sedang tertidur, karena sekarang akulah yang memegang kendali. Tapi mau sampai kapan kamu terikat kepadanya? Tepat setelah mengatakan itu, Sere pun mengendalikan para An dan skeletonnya untuk menyerang Bichir. Hingga Bichir yang melihatnya pun segera melompat menjauh menjaga jaraknya. Lalu sembari membatalkan summon An dan skeletonnya, Sere yang merasa aneh menuturkan, "Kamu ada di dalam bandara pribadi Andromalius. Jadi kamu Demon Hunter yang menghabisi rekan-rekanku ya?" Siapa sangka pria yang dicari Camus selama ini adalah si Demon Hunter itu. Tapi ini terasa aneh bukan? Bagaimana manusia tahu tentang kami, para Ten Corps Demon? Selain itu juga, sebuah jiwa yang tak bisa aku temukan dengan evil eye milikku ini. Apa kamu memang ada di dunia ini? Tak mau menjawab kah? Jadi kamu ini tipe orang yang pendiam ya? Apa kamu bicara kalau aku menceritakan padamu kisah tragis Camus Morgyu? Seorang gadis pemurung yang melanggar hal tabu dan menggunakan Magic Circle of Full Revival hanya untuk menemui pria itu. Tentu saja dia gagal. Dia bahkan sampai tak bisa bergerak, hanya bisa terkapar di sebuah lab yang ditinggalkan setelah berhari-hari. Dia bilang dia sudah tak punya penyesalan lagi, karena dia sudah mencoba segala macam hal yang bisa ia lakukan. Tapi apa kamu tahu bagian lucunya? Dia melihatku yang seorang demon dan memanggilku sebagai harapan terbarunya. Perasaan putus asa cara dia memikirkanmu itu sejujurnya memang sangat menyayat hati. Bichir, aku minta maaf meninggalkanmu sendirian. Kalau saja aku tak tertangkap oleh para barbarian itu, seharusnya aku saja yang mati saat itu. Kalau Bichir masih hidup, kenapa dia tak mencari dan menemuiku? Tidak, jangan tinggalkan aku sendiri. Mendengar semua hal itu, Bichir yang tak tahan dengannya mencemooh Camus begitu pun tentu segera melompat menerjangnya. Akan tetapi, meski Sere diam saja di sana, Bichir yang tak bisa menyakiti tubuh Camus tiba-tiba saja menghentikan serangannya. Hingga Sere yang sudah menduganya pun tersenyum puas dan balik menyerangnya dengan mensummon Undead Dragon Skeleton sembari berkata, "Kamu pasti sudah tahu banyak soal kontrak Demon. Jika aku mati, Camus juga akan mati bersamaku. Kamu tidak akan menghabisi perempuan yang sangat ingin bertemu denganmu, bukan?" Seketika itu juga, Bichir pun melompat menghindarinya. Namun, meski Bichir juga mengayunkan pedang Beelzebubnya, ayunan pedangnya itu sama sekali tak bisa menghancurkan Undead Dragon Skeletonnya. Hingga bersamaan dengan Bichir yang terhempas karena hantaman undeadnya, Sere yang merasa puas pun berkata, "Apa kamu pikir bisa menebasku seperti salah satu spell milik Camus? Tak mungkin graduator pemula sepertimu bisa mengalahkan kekuatan sejatiku. Jauh dari kata menyelamatkan Camus, kamu malah ingin menghabisinya." Mendengar perkataannya, perasaan yang bersalah pun kini menerpa hati Bichir. Hingga ia muterkas otaknya berpikir, jika Camus Morgyu membuat perjanjian kontrak dengan Demon hanya untuk menyelamatkanku, lalu karena aku mengatasi kematianku sendiri dari bencana, masa depannya sebagai pahlawan berubah menjadi kontraktor Demon untuk melenyapkan Demon yang sudah membuat perjanjian kontrak dengan manusia. Yang pertama dilakukan adalah menghabisi manusia yang terikat terlebih dahulu. Aku sudah mengetahui hal itu dari awal. Lalu kenapa aku mengatakan sesuatu seperti itu? Apa karena aku tak pernah kalah melawan Demon? Apakah untuk memberi Camus Morgyu akhir yang bahagia? Apa karena itu aku mengatakan hal yang bahkan tak bisa aku jaga? Saat pikiran Bichir begitu berkecamuk, Sere yang mengetahuinya pun tentu langsung memanfaatkannya, di mana ia melemparkan Bichir ke patung raksasa Osiris kecil sembari berkata,
Kelihatannya kamu berpikir keras, padahal sedang ada di tengah-tengah pertarungan. Rasakan ini. Namun, meski Sere telah melemparnya begitu keras, hingga tubuhnya terperosok pada patung raksasa Osiris kecil, Bichir yang tenggelam dalam perasaan bersalahnya sama sekali tak mengindahkan apapun. Karena ia tahu, jika Cyclops Demon tak dilenyapkan, umat manusia akan menghadapi era Pronation. Hal itu pernah menghadapkan Bichir pada pilihan yang sulit, menyelamatkan Camus Morgio atas seluruh umat manusia. Seharusnya jawaban dari pilihan itu sudah jelas. Tetapi mengingat betapa menyedihkannya perjuangan yang dilakukan Camus, Bichir merasa jika ada peluang sekecil apapun, ia ingin mengusahakan hal itu. Kemudian di saat Bichir dihadapan pada pilihan sulit seperti itu, Sere yang kini berada di hadapannya menggunakan tumpukan adetnya langsung saja menusuk tubuh Bichir sembari menuturkan, "Tendon Knight, siapa sangka mereka kalah melawan orang selama ini? Bichir Pan Baskerville, apa kamu sadar betapa menyebalkannya dirimu? Karena campur tanganmu membuat pembukaan Gate Demon telah menjadi tertunda. Dan kamu masih tak berusaha untuk menyelamatkan Camus. Kamu itu cuma bocah pemula yang bahkan tak bisa melawanku. Kamu terlihat seperti manusia-manusia menyedihkan lainnya yang berharap pada kata keajaiban." Mendengar perkataannya, Bichir yang dari tadi diam saja tiba-tiba saja memegang kedua tanduk Sere, di mana ia menghentakkan kepalanya sembari berkata, "Keajaiban ya? Aku suka kata itu. Camus Morgio, apa kau bisa mendengarku? Aku tak bisa mengalahkan Demon ini sambil menyelamatkanmu. Batalkanlah kontraknya. Kontrak Demon yang menggat jiwa sekalipun tak ada yang mutlak. Aku tahu kau berbakat dengan magic. Aku yakin kau pasti bisa melakukannya. Jiwamu memang akan terbakar karena berusaha membatalkan kontraknya. Tapi di saat itu, aku akan melenyapkan Demon ini untukmu. Aku tak wujudkan keajaiban itu bersama." Tentu saja, tindakan Bichir yang seperti itu membuat Sere terkejut. Meskipun begitu, Sere pun tak hanya tinggal diam membiarkannya, di mana Sere langsung menendangnya hingga Bichir terhempas cukup jauh sembari menekankan, "Dasar brengsek, kau akan jadi pasukan undeadku, lalu bekerja bersama pasukan Tendon Knight yang sudah aku habisi. Kau akan mengacaukan umat manusia dengan tanganmu sendiri." Namun seperti sebelumnya, Bichir yang telah memutuskan pilihannya kini langsung bangkit kembali dan bersumpah akan melenyapkan Sere. Karena meski rasanya memang aneh, di mana sebelumnya Bichir pikir surat dari Pak Hugo itu hanyalah omong kosong belaka, sekarang itu malah menjadi satu-satunya harapannya. Tentu saja Bichir sendiri tak pernah menyangka jika akan ada hari di mana dirinya bergantung pada bantuan Pak Hugo, bahkan dalam mimpi terliarnya sekalipun. Ini pun diakhiri dengan melihat sikap Bichir yang seperti itu, yang pertaruhkan segalanya per surat Pak Hugo untuk membawanya ke Realm of Swordmaster. Sere yang tadi tinggal diam pun mengeluarkan senjata sabitnya sembari menegaskan, "Sekarang mati saja kau, Bichir Pan Baskerville."